Salam santun, perkenalkan nama lengkap saya Andrianus Fali, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia Tanah Kupang. Pada kesempatan ini saya sedikit berbagi mengenai bagaimana COVID-19 mengubah masyarakat. Berikut video pada disingkat mengenai bagaimana COVID-19 merubah masyarakat. Salam santun, pada kesempatan ini kita berbicara mengenai bagaimana COVID-19 mengubah masyarakat. Sangat sulit dibayangkan, terutama di masa sulit pandemi tentang krisis sosial dan ekonomi. Akan seperti apa dan bagaimana nantinya kita terbelenggu tanpa daya, dengan kejahatan tanpa rupa, ditakuti dengan wabah penyakit, dibatasi dalam bertindak dengan ketakutan tanpa ujung. COVID-19 menyebabkan kepanikan. Hanya sebuah pencegahan sudah cukup dengan membatasi diri dalam berinteraksi, menyebabkan adanya kesenjangan sosial. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan bagaimana COVID-19 merubah kehidupan masyarakat, baik dalam pendapatan, pola interaksi, dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini saya ditemani Om Ojol. Selamat malam, mungkin bisa diceritakan bagaimana pendapatan semenjak adanya COVID-19 dan bagaimana tanggapan atas kebijakan pemerintah dalam pembatasan sosial. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk hadir malam ini untuk mewakili kami para pekerja harian. Di sini saya mewakili Jack Online yang saya sendiri bingung gimana caranya biar suara kami itu terdengar. Gimana unek-unek kita itu bisa nyampe, gimana caranya, sampai akhirnya saya mikir sambil ngabisin 2 batang rokok, saya bikin video kayaknya seru nih, biar bisa tembus. Soalnya sekarang kalau mau kedengeran tuh memang harus heboh gitu, makanya saya bikin video. Alhamdulillah banyak yang nge-share sampai akhirnya malam ini saya bisa sampai sini. Ya, balik lagi. Saya hampir 5 tahun ngojek. Hampir 5 tahun saya ngojek. Banyak masalah keluh kesah di ojek online, banyak di drama ojol. Belum selesai satu masalah kami kemarin, masalah diskriminasi order. Sekarang datang lagi masalah yang masalahnya tuh hebat banget. Masalah ini ada COVID-19 sampai ada peraturan kebijakan larangan dan segala macam. Ini sekarang sudah hari Selasa, berarti hari kedua diberlakukan. Sekedar cerita, ini cerita pengalaman saya sendiri. Mungkin narasumber yang lain nanti berbeda cerita, tapi setidaknya saya mau cerita sendiri. Ini pengalaman saya dan teman-teman saya yang lain. Dari semalam saya ngalong sampai pagi, bawa yang tadi saya ceritain, saya dapat orderan. Alhamdulillah tadi ada mbak-mbak hebat. Saya pulang pagi saya tidur sejenak sampai kira-kira jam 12 saya bangun. Biasa ritual bercanda sama anak, walaupun hari itu saya nggak makan karena memang, ya mohon maaf, karena memang nggak ada yang dimakan itu. Jadi habis itu saya rame dihubungin ke sini, akhirnya saya ke sini. Itu tadi sebagai contohnya aja, itu pendapatan saya hari ini. Ini saya bingung ini mau ngomong apa ini. Jadi sekarang yang ada itu, bener tadi Bapak bilang main salah-salahan. Sekarang kalau saya pribadi, dan setelah saya pikir-pikir, ya memang nggak cuman kita itu ya harus nekan pemerintah. Karena di sini kata-kata mutiara, kata-kata bijak kalian itu bukan itu yang sekarang ini kami butuhkan, bukan. Yang kami butuhkan sekarang itu rangkulan tangan, wujud empati kalian semua. Kami itu udah kenyang dinasihatin. Kami bukan warga yang gak taat peraturan. Kami taat. Kami tahu sakit, kami ke rumah sakit. Kami tahu, kami suruh istirahat di rumah, kami istirahat di rumah. Balik lagi, saya apresiasi itu yang namanya simpati. Halo, belajar bagaimana cara memanusiakan manusia. Kami butuh wujud dari simpati kalian, yaitu empati, dan itu berwujud.
Kami mau kok istirahat di rumah. Kami ini bukan orang-orang bandel, bukan. Kami mau, bener. Kami mau di rumah. Dan kami nggak kayak, ya kami itu nggak cuman berpacu pada pemerintah. Halo, kemana kalian yang suka posting-posting, yang jumlah subscribe-nya banyak, yang jumlah followernya banyak, yang berpenghasilan banyak? Halo, share dong foto kalian itu, berbagi sama yang lain. Karena di sini di sekarang ini tuh semuanya butuh yang namanya influence, butuh yang namanya trendsetter. Kebanyakan dari kita itu follower. Kalau udah ada yang nyontoin bagus, pasti nanti banyak. Gak usah mikirin ria, karena malaikat itu gak bakalan ngurangi nilai pahala. Jadi PR-nya ini PR sekarang ini masalah kemanusiaan. Balik lagi, bagaimana cara kita memanusiakan manusia. Berhubung dan kebetulan saya ada di kalangan paling bawah, ya saya cuman bisanya gini. Kalau saya ada di atas ataupun di tengah, saya juga pasti bakalan bantu. Kamu itu gak minta bantu dibayarin kontrakan kami, cicilan motor kami 2 minggu. Kami butuh makan kami 2 minggu. Kami butuh makan saya 2 minggu. Saya kesampingkan kebutuhan saya yang seperti kontrakan, yang itu. Ya, ini wujud saya taat sama peraturan pemerintah. Saya tunduk sama peraturan yang ada. Saya nggak bakalan bangkang. Tapi ya itu, jargon-jargon, slogan-slogan yang hello, ayo kita istirahat di rumah. Hello juga, situ bisa istirahat. Kami gimana? Nggak usah kalian itu kasih sumbangan ke 100 orang ke mana, ke yayasan atau nggak kemana. Kalian cukup foto 2 orang atau enggak beberapa, ya udah posting, itu pasti viral, pasti banyak yang ngikutin. Oke, itu baru namanya kebersamaan kita semua untuk melawan kasus ini, masalah ini. Oke, saya rasa cukup. Kira-kira aslinya mana sih? Saya asli Jogja. Jogja. Sekolahnya apa dulu? Sekolah kebetulan saya sampai SMA, karena kebetulan saya kuliah nggak lulus beasiswa habis. Kuliah di mana? STI Kasih Bangsa dan di Jalan Jeruk di Jakarta Barat. Jurusan? Ekonomi. Jadi yang dibutuhkan cuma makan, dan itu pun cukup kalau Indomie. Keputusan yang sekarang 2 minggu. Gak yang dibutuhkan tiap hari. 2 minggu itu yang saya sebutkan cukup.